Dan nama ciptaning serta Syekh Maulana Maktum Syariah ini bukan nama ruh, tetapi nama gelar. Apabila telah diberikan gelar nama oleh seorang mursyid, maka nama itu pun mempunyai power, mempunyai kunci untuk membuka semua rahasia, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Cipta Hening, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Sebelum kita membahas tentang ilmu tasawuf atau ilmu tentang pengenalan diri, terlebih dahulu kita bertawasul kepada guru kita supaya ilmu yang kita dapatkan menjadikan berkah di dalam proses pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta berkah di dalam pengenalan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Syekh Muhammad Saman Al-Qadri Al-Khalwatiyah Khadasyallah wa bi barakati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa bi barakati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa bi barakati Syekh Nur Alam Shah Usman bin Harun Usman wa bi barakati walidayah wa usulihi bisiril Fatihah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Semoga pertemuan kita selalu membawa manfaat untuk proses pendewasaan kita di dalam perjalanan untuk menyempurnakan rohani kita. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang ismu ruh atau nama ruh kita. Apabila kita ingin membahas tentang nama ruh kita, maka kita harus menyelami, kita harus membuka rahasia yang ada di dalam kolbu kita atau di dalam hati kita. Di dalam hati kita yang paling dalam itu ada ruh. Di dalam ruh yang paling dalam itu ada sir atau zauq. Di dalam sir yang paling dalam itu ada Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad yang paling dalam itu ada Al-Haq. Berarti apabila diri kita ingin mengetahui tentang nama daripada ruh kita, maka kita harus mengenal karakter, cita rasa daripada ruh kita, agar kita mengenal dengan jelas, dengan tepat, tidak mengira-ngira, tidak kita sangka, kita persepsi dengan keilmuan pemahaman yang kita dapatkan dari luar diri kita. Ketahuilah bahwa karakter daripada hati adalah untuk menyaksikan sifat Allah. Karakter daripada ruh adalah untuk mencintai Allah. Mencintai Allah berarti mencintai semua makhluk Allah. Belajar dan bisa menerima segala sesuatu dengan kadar yang sama, lalu mencintai, melindungi, memelihara, merawat semua yang ada dan semua yang wujud di dunia ini,
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah ketemu dengan poinnya, bahwa karakter daripada ruh manusia adalah tempat tumbuh kembangnya cinta, tempat tumbuh kembangnya rasa sayang, rasa kasih kepada siapapun, terlebih kepada Tuhannya. Kita harus mengenali bahwa ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim ibu kita itu ruh yang penuh dengan karakter, dengan cita rasa cinta, dengan cita rasa kasih sayang. Apabila kita telah mengetahui tentang cita rasa daripada ruh kita, lalu kita harus mengenal siapa bapak daripada ruh. Bapak daripada ruh adalah Nur Muhammad yang dohir di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Berarti bapak daripada ruh kita ini berasal daripada ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka ruh kita dengan ruh daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sama, yang bernama Nur Muhammad, yang mengeluarkan cita rasa Muhammad yang penuh dengan cinta, kasih, dan sayang. Berarti dengan demikian kita mendekati kebenaran untuk mengenal nama daripada ruh kita. Karena ruh kita berkarakter sama dengan ruh daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan adalah sejauh mana diri kita ini bisa mengupas, bisa menyelam, bisa tenggelam ke dalam ruh kita sendiri. Seberapa dalam, seberapa besar yang mampu kita selami di dalamnya, sehingga kita mampu mengeluarkan cinta, kasih, sayang di dalam kehidupan kita, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh kita bernama Ahmad, bernama Muhammad, bernama Alhamdulillah, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang indah, yang berasal daripada kesempurnaan, yang bersumber daripada Nur Muhammad. Jadi ruh kita namanya sama dengan bapaknya, namanya sama dengan asal kejadian dirinya, yaitu ruh daripada Muhammad, yang disebut, yang bersumber daripada Nur Muhammad. Tidak ada nama yang lain dari setiap ruh yang ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu. Semuanya bernama Muhammad, yang apabila ruh itu telah mampu dikenali oleh seseorang, telah mampu diselami oleh seseorang, maka dengan pengenalan itu mereka mampu mengeluarkan cahaya, vibrasi, energi, cinta kasih di dalam kehidupannya. Energi, vibrasi, cinta di dalam kehidupannya, seperti halnya yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa manusia itu banyak sebutan?
dari orang tua kita mempunyai nama Ciptaning misalnya, atau Bambang, atau Budianto, dan yang lainnya. Lalu di dalam pergaulan kita mempunyai julukan yang lain, si krempeng, si tulang, si daging, si gagap, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan itu adalah pemberian dari orang tua, dari lingkungan, dari kelompok, dari masyarakat, dari pengajian, dari majelis, bahkan mungkin kita diberikan nama yang baru oleh guru mursyid kita. Tetapi semua nama itu bukan nama daripada ruh. Nama-nama itu lebih kepada harapan, lebih sebagai tanda, lebih sebagai karakter yang menonjol mungkin di dalam fisik kita ataupun di dalam watak dan kepribadian kita. Sehingga orang-orang itu memberikan nama alias dan alias kepada diri kita. Apakah nama-nama pemberian daripada orang tua, dari kelompok, dari lingkungan, dari teman, dari tetangga, dari keluarga kita, atau mungkin dari mursyid kita sendiri? Apakah apabila kita mengirimkan doa, mengirimkan Al-Fatihah, menggunakan nama-nama itu, nama dari orang tua, nama yang baru dari kelompok, dari teman, atau mungkin dari mursyid kita, sampai kepada diri kita, atau sampai kepada seseorang tersebut, niscaya akan sampai dengan alias tadi. Berkirim Al-Fatihah, berkirim doa dengan ditujukan kepada nama, yang nama tersebut adalah alias. Nama-nama baru, nama-nama julukan yang melambangkan karakter, kebiasaan, atau mungkin nama dari mursyid kita, itu akan sampai kepada diri kita. Allah tahu niat kita, Allah tahu siapa yang kita tuju, dan Allah pun tahu siapa yang kita doakan. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada. Jadi apabila seseorang itu mengenal ruhnya, maka sesungguhnya inilah yang disebut di dalam hadis daripada Rasulullah. Barang siapa yang menamai dirinya Muhammad, maka dia telah mengenal diri. Hadis ini mengarahkan, memberikan petunjuk kepada diri kita. Barang siapa yang menemukan Muhammad di dalam penyelamannya, menemukan hakikat dirinya bahwa dirinya Muhammad, yang zahir maupun yang batin, yang bersumber daripada nama ruhnya, yang akan melahirkan kembali pribadi dan akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Merekalah yang telah mengenal diri, merekalah yang telah mengenal Tuhan. Jadi apabila diri kita mengganti nama ruh kita dengan nama-nama alias tadi, dengan nama pemberian daripada orang tua kita, atau mungkin nama yang diberikan oleh mursyid kita, kita meyakini bahwa itu nama ruh kita, maka diri kita akan sulit untuk menyambungkan lahir dan batin kita, untuk menyambungkan hati, rasa, dan roh kita kepada Bapaknya, yaitu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berhati-hatilah
di dalam memahami nama ruh kita, agar karakternya, agar tidak merubah cita rasanya, dan pada akhirnya merubah haluan, merubah jalan, merubah tujuan dari perjalanan untuk mengenal roh kita sebagai jalan untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya sebagai jalan untuk mengenal Allah. Karena ruh ini yang akan kembali kepada bapaknya apabila dia kita yakini berubah nama. Maka apabila ruh kita kembali, tidak akan pernah sampai kepada bapaknya, tidak akan pernah sampai kepada haribaan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amat disayangkan di dalam pemahaman keilmuan makrifat, keilmuan ilmu mengenal diri dan ilmu tasawufnya sudah mumpuni, sudah tinggi, sudah hafal beberapa kitab dan fasih di dalam menceritakan setiap fasenya, namun karena perjalanan batinnya belum selesai, sehingga mudah tertipu, mudah tergoda, mudah meyakini perkataan seseorang, pendapat seseorang tentang nama ruh, yang notabene perjalanan spiritualnya pun masih sekedar keilmuan, belum pernah mengalami apalagi menyelam ke dalam rahasia yang ada di dalam dirinya. Seperti halnya saya, dari guru saya Syekh Nur Alamsyah, saya diberikan gelar Cipta Hening. Dari guru saya yang satu lagi, saya diberikan gelar Syekh Maulana Maktum Syariah. Dua nama ini berbeda manfaatnya, berbeda kegunaannya, dan berbeda energinya. Apabila ingin berhubungan dengan leluhur, misalnya saya ingin menyempurnakan atau sedang menyempurnakan perjalanan leluhur daripada para salik-salik saya, para ikhwan-ikhwan saya, atau para murid-murid saya, maka saya menggunakan nama Cipta Hening. Namun apabila murid-murid saya ingin berobitoh, ingin menyambung hatinya kepada Allah, kepada Rasulullah, maka mereka harus menggunakan nama Syekh Maulana Maktum Syariah. Kedua nama ini meskipun berbeda, apabila mereka bertawasul menggunakan nama Cipta Hening maupun menggunakan nama Syekh Maulana Maktum Syariah, ujung-ujungnya pun sampai kepada saya, ujung-ujungnya pun sambung kepada saya, ujung-ujungnya pun bertemu dengan saya. Dan nama Cipta Hening serta Syekh Maulana Maktum Syariah ini bukan nama ruh, tetapi nama gelar. Apabila gelar itu telah diberikan oleh guru kita, maka nama itu mempunyai privilege. Apabila telah diberikan gelar nama oleh seorang mursyid, maka nama itu pun mempunyai power, mempunyai kunci untuk membuka semua rahasia, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Karena dengan nama itulah sebagai pasport bahwa kita adalah anak daripada guru-guru kita. Dan tentunya tidak semua murid diberikan nama yang baru oleh seorang mursyid. Karena pemberian nama dan gelar baru berhubungan dengan tugas, berhubungan dengan amanah yang akan diberikan guru kepada seorang murid. Cukup sekian, semoga manfaat dan
nama bagi ruh kita ini menjadikan penjelasan yang semakin jelas dari simpang siurnya nama daripada ruh yang diberikan, yang kita dengar dari banyak pendapat di luar diri kita. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka jagalah lisan kita dengan baik agar tidak ada yang tersakiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.